Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya. Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, bro and sis, salam damai sejahtera dalam Kristus untuk kita semua. Dari bacaan Injil ini, Yesus ingin menyampaikan firman dengan memberikan perumpamaan. Yesus ingin agar mereka yang mendengarkan perumpamaan dapat menangkap apa yang ingin disampaikan. Perumpamaan memberikan orang akan dapat menyadari pesannya. Kali ini di depan imam-imam kepala serta orang-orang Farisi, Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dikisahkan oleh Yesus, ada seorang pemilik kebun anggur yang memberikan perhatian kepada kebunnya. Ia menyiapkan apa yang terbaik untuk kebun anggurnya. Agar kebun anggur aman dari binatang dan pencuri, pemilik kebun anggur memasang pagar mengelilingi kebunnya dan memasang menara untuk memantau kondisi sekitar kebunnya. Ia juga menyiapkan lubang untuk menampung buah yang dihasilkan
sehingga dapat segera diproses untuk mendapatkan anggur yang baik. Ia memperhatikan solidaritas dengan menyiapkan kebun dengan baik dan menyewakan kepada para penggarap kebun anggur agar para penggarap dapat memperoleh pendapatan dari bagi hasil kebun anggurnya. Pemilik kebun anggur memberikan kail, bukan ikan. Ia mempercayakan sepenuhnya pekerjaan ini kepada para pekerja. Ia pergi ke negeri lain. Ia menjalankan subsidiaritas. Pemilik kebun anggur adalah orang yang menjalankan solidaritas dan subsidiaritas. Pada saat akan panen, pemilik kebun anggur mengirimkan hambanya untuk mengambil bagiannya. Tetapi para penggarap-penggarap ini ingin menguasai hasil panen. Ia tidak ingin berbagi, ia tidak bersyukur dan tidak bertanggung jawab. Ia memukuli para hamba, menyiksa dan membunuh para hamba yang diutus. Pemilik kebun anggur mengetahui hal ini dan mengirimkan lebih banyak lagi hamba untuk mengambil bagiannya sesuai dengan perjanjian. Para hamba ini juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan hamba-hamba yang diutus lebih dahulu. Mereka dilempari batu, dipukuli dan dibunuh. Kemudian pemilik kebun anggur mengutus anaknya dengan harapan anaknya disegani dan dihormati. Tetapi para penggarap memiliki pemikiran yang lebih jahat lagi. Bukan hanya tidak mau berbagi hasil, namun ingin membunuh anak dengan harapan apabila anaknya dibunuh, maka merekalah yang akan menjadi ahli warisnya. Mereka pun menangkap dan melemparkan anaknya keluar dari kebun anggur dan membunuhnya. Pemilik kebun anggur yang mengutus para hambanya berulang kali bertemu dengan para penggarap, sejajar dengan Allah yang mengutus para nabi kepada Israel. Para nabi memang disebut hamba Allah, dan nasib mereka sama dengan nasib para hamba dalam perumpamaan ini. Rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penggarap kebun anggur kepada anaknya sesuai dengan penggambaran kisah sengsara Yesus. Yesus ditangkap dan dibawa ke batas kota dan dibunuh. Rencana jahat penggarap kebun anggur sejajar dengan rencana para tua-tua, imam-imam kepala dan kaum Farisi terhadap Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, jika pemilik kebun anggur datang, apa yang ia lakukan? Para imam kepala dan orang-orang Farisi menjawab, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan akan menyerahkan kebun anggurnya kepada penyewa lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu? Mari kita lihat Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bro and sis, jika kita melihat pada masa sekarang ini, Allah Bapa di surga
telah memberikan kepercayaan kepada kita. Karena hidup kita dan apa yang kita miliki adalah anugerah Allah, milik Allah. Jika kita menyadari bahwa semua ini adalah milik Allah, maka ada dua hal yang dapat kita lakukan: bersyukur dan bertanggung jawab. Kita mensyukuri anugerah Allah atas kehidupan kita, dan kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang Allah berikan sesuai dengan peran kita. Bro and sis, masing-masing kita diberi peran oleh Allah. Apabila Allah memberikan peran kepada kita menjadi pelayan gereja atau hamba Allah, apakah kita telah mewartakan karya penyelamatannya? Ataukah kita mewartakan diri kita sendiri? Dan apakah kita mengajak orang untuk bertobat dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Mari kita jalankan perutusan dengan baik. Bersyukurlah dan bertanggung jawablah. Jika peran kita sebagai pengusaha, apakah kita telah menjalankan usaha kita dengan tidak menipu dalam hal kualitas pajak? Mari kita memberikan yang terbaik bagi stakeholder. Kita tidak hanya mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri saja, namun kita juga membagikan kepada partner kita, buyer kita, dengan memberikan yang terbaik kepada mereka dan memberikan yang terbaik kesejahteraan kepada seluruh karyawan-karyawati kita. Dan kita bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Apakah dalam menjalankan perusahaan kita telah menjalankan dengan kebenaran dan kasih? Bersyukurlah dan bertanggung jawablah. Jika peran kita sebagai pegawai, apakah kita mensyukuri pekerjaan yang dipercayakan kepada kita saat ini? Ataukah kita bersungut-sungut dengan kondisi yang kita terima? Lihatlah, di luar sana banyak sekali orang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Bersyukurlah karena bro and sis mendapatkan apa yang didambakan orang lain yang ingin mendapatkan pekerjaan. Jika kita mensyukuri, marilah kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi terbaik. Jika kita telah bekerja dengan baik, penuh rasa syukur dan tanggung jawab, maka Allah akan menolong kita. Dibukanya jalan lebar-lebar bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik karena kita telah memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kita, baik di perusahaan sekarang ataupun di perusahaan lain. Bersyukurlah dan bertanggung jawablah. Apabila kita diberi peran sebagai pelajar, apakah kita bersyukur karena mengenyam pendidikan dengan belajar penuh disiplin dan tanggung jawab? Ataukah kita bermalas-malasan? Lihatlah orang lain yang ingin menikmati pendidikan namun tidak mampu, baik secara finansial maupun fisik. Mereka tidak mampu membayar biaya kuliah, atau jika secara fisik banyak di luar sana orang yang kemampuan berpikirnya sangat rendah sehingga tidak bisa sekolah. Bersyukurlah apa yang bro and sis dapatkan. Bersyukurlah dan bertanggung jawablah. Jika peran kita sebagai orang tua, apakah kita telah menjalankan tanggung jawab kita
memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak kita. Kita membimbing anak untuk rajin belajar dan mengajarkan kehidupan menggereja kepada mereka, memperhatikan perkembangan menjadi hidup lebih baik, ataukah kita membiarkan mereka melakukan aktivitas yang tidak produktif, menjadi orang yang semakin hari semakin malas dan membangun egoisme saja? Lihatlah di luar sana, banyak sekali pasangan yang mendambakan anak, namun belum juga diberi. Bersyukurlah dan bertanggung jawablah. Tuhan memberikan kita peran sebagai anak. Apakah kita hormat terhadap orang tua kita? Mau mendengarkan nasihat orang tua kita? Ataukah kita melawan orang tua kita karena merasa diri lebih pintar, lebih hebat? Atau kita memendam sakit hati kita karena perlakuan orang tua terhadap kita? Bro and sis, mari kita maafkan orang tua kita. Kita buka lebar-lebar maaf, pengampunan kepada orang tua kita. Dan kita memohon ampun kepada orang tua kita. Karena mereka telah dipercaya Allah untuk melahirkan kita menjadi orang tua kita. Bersyukurlah dan bertanggung jawablah. Jika saat ini kita berperan sebagai suami istri, apakah dari hari ke hari pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi karena ketidakpuasan atau egoisme kita? Mari kita pahami dan kita sadari bahwa pasangan kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendampingi kita. Dia adalah orang yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita curahkan anggur baru setiap hari dengan memberikan maaf kepada pasangan kita seperti yang Yesus ajarkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Dan kita menerima kekurangan dan kelebihan dia. Mari kita bersyukur atas pasangan kita. Mari kita bersyukur dan bertanggung jawab. Jika kita diberikan peran sebagai single yang tidak menikah, single mom, single dad, mari lihatlah yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Mari bro and sis, kita menjaga kekudusan diri kita karena Allah ada di dalam diri kita. Bersyukurlah dan bertanggung jawablah. Jika kita mendapatkan peran sebagai menantu atau mertua atau bertetangga, berkomunitas, bro and sis, jangan baperan. Mari kita saling berbagi kasih seperti yang Allah kehendaki dalam menjalani hidup. Kita harus berbagi kasih dan saling mengasihi. Jangan baper, jangan egois. Bersyukurlah dan bertanggung jawablah. Jika kita telah melakukan peran kita dengan baik seturut kehendak Allah, itu sama halnya kita telah memberikan hasil panen anggur kepada pemilik anggur. Kita telah memberikan kepada Allah sesuai dengan kehendaknya, yaitu berbuah. Karena kita selalu mengucap syukur dalam segala hal dan bertanggung jawab atas peran kita. Ketika imam-imam kepala mendengarkan perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan. Saat mereka menyadari, apakah mereka bertobat? Tidak ada yang bertobat.
Bahkan mereka berusaha menangkap Yesus yang mewartakan firman Allah. Bro and sis, apakah kita marah kepada orang-orang yang membawa firman kepada kita? Orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita? Orang-orang yang mengajak kita untuk hidup lebih baik? Orang-orang yang mempertobatkan kita? Bro and sis, mari kita menyadari dan melakukan pertobatan sehingga kita menjadi hidup dalam kebenaran, dalam menjalankan peran kita masing-masing dan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mengakhiri renungan ini, perumpamaan di dalam Matius menyampaikan kepada kita 3 hal berikut. Pertama, kita menyadari bahwa diri kita dan segala yang kita miliki adalah anugerah Allah, milik Allah. Kedua, kita bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan, karena di dalam rasa syukur ada damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab atas peran yang diberikan kepada kita. Bukan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih, yang selalu merasa kurang, yang dapat membawa kepada ketamakan, bahkan kejahatan seperti yang dilakukan penggarap kebun anggur itu. Ketiga, kehendak Tuhan bagi kita adalah menghasilkan buah kerajaan Allah. Buah yang membawa kita kepada hidup dalam kebenaran, damai dan sukacita oleh Roh Kudus, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Mari kita menutup renungan kita dengan menghadirkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang telah berfirman kepada kami untuk menjalani peran hidup kami seturut kehendak-Mu. Bimbing kami ya Allah Roh Kudus agar kami bersyukur dan bertanggung jawab atas anugerah kehidupan yang Kau berikan. Seluruh doa kami ini kami hunjukkan dalam perantaraan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.